Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan semuanya kabarnya baik ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, salah satu membawakan kita dalam doa. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan absen ya. Ya, rupanya hari ini semuanya hadir ya. Ya. Selanjutnya, ini anak-anak, Ibu sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya sedikit kepada kalian. Jika kalian di sini mengkonsumsi air yang banyak, atau adik-adik semua di sini minum air yang banyak, apa yang kalian rasakan setelah kalian minum air? Pasti rasanya pingin buang air kecil ya? Iya. Selain itu, jika anak-anak di sini lari sore atau lari pagi, jogging, pasti tubuh adik-adik merasa kepanasan, ya? Pasti merasa kepanasan, pasti pada tubuh adik-adik mengeluarkan cairan. Cairan itu bisa kita sebut dengan keringat. Baik, adik-adik yang tadi telah kita bahas bersama, yaitu tentang minum air yang banyak, itu dapat mengakibatkan ingin buang air kecil. Jika kita jogging atau suhu udaranya panas, itu badan kita akan mengeluarkan keringat. Itu semua diatur oleh sistem, yaitu adalah sistem ekskresi. Baik, adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi pada manusia. Yang pertama yaitu proses pengeluaran zat pada manusia dibagi atas 3, yaitu defekasi, ekskresi, dan sekresi. Kalau defekasi itu merupakan proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang disebut fase dan dikeluarkan melalui anus. Disebut feses. Yang kedua itu ekskresi, itu merupakan proses pengeluaran bahan-bahan yang tidak digunakan yang berasal dari sisa metabolisme atau bahan yang berlebihan dari sel atau suatu organisme. Selanjutnya yaitu yang ketiga, sekresi. Sekresi itu merupakan proses pengeluaran getah oleh sel dan kelenjar. Baik, setelah membahas tentang proses pengeluaran zat pada manusia, selanjutnya yaitu ada alat-alat ekskresi pada manusia. Alat-alat ekskresi pada manusia yang pertama yaitu ada ginjal. Ginjal ini berbentuk seperti kacang. Ginjal berperan untuk menyaring kotoran atau terutama urea dari darah dan membuangnya bersama dengan air dalam bentuk urin. Yang kedua yaitu alat ekskresi yang pada manusia yang kedua itu adalah paru-paru. Paru-paru ini sebagai alat ekskresi membuang zat sampah metabolisme berupa karbon dioksida dan uap air. Selanjutnya, alat ekskresi pada manusia yaitu hati. Hati merupakan organ terbesar dalam tubuh, terletak di rongga perut sebelah kanan atas, tepat di bawah diafragma. Selanjutnya yaitu kulit. Kulit ini merupakan alat ekskresi, yaitu mengeluarkan sisa metabolisme berupa air dan garam dalam bentuk keringat. Pada sistem ekskresi pada manusia juga terdapat kelainan dan penyakit. Yang pertama yaitu albuminaria. Penyakit ini ditandai dengan adanya albumin dan protein pada urin akibat kerusakan alat filtrasi pada ginjal. Yang kedua ada nefritis. Penyakit ini adalah kerusakan pada gelembung akibat infeksi kuman. Yang ketiga itu diabetes mellitus atau yang biasa kita kenal sebagai penyakit kencing manis. Penyakit ini disebabkan karena kurangnya hormon insulin yang ditandai dengan adanya glukosa pada urin.
Yang keempat yaitu jerawat. Jerawat ini terjadi karena suatu gangguan kronis pada kelenjar minyak yang umum terjadi pada remaja. Yang kelima itu eksam. Ia adalah suatu penyakit ekskresi pada kulit yang kronis yang ditandai dengan gatal, merah, kering, dan kulit bersisik. Baik anak-anak, itu adalah kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi pada manusia. Selanjutnya, Ibu meminta anak-anak sekalian untuk berdiskusi. Jadi kalian harus dibagi menjadi beberapa kelompok. Silahkan dibagi ya. Baik, setelah adik-adik sudah duduk pada kelompoknya masing-masing, selanjutnya tugasnya yaitu sesuai dengan materi yang telah didengarkan oleh adik-adik. Di situ adik-adik membuat rangkuman tentang materi yang telah ada, dan nantinya setelah dikerjakan adik-adik harus mempresentasikannya. Baik. Jika sudah ada yang selesai, bisa maju untuk dipresentasikan. Ya, dari kelompok berapa ini? Kelompok kedua. Oke, silakan. Yang lain bisa memperhatikannya. Oke. Baik, terima kasih kepada kelompok kedua yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Apakah kelompok yang lain sudah? Oke. Baik. Kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, silakan. Ya, baik. Terima kasih kepada semua kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya kelompok pada hari ini. Baik, semoga apa yang telah dipelajari dapat selalu diingat, ya. Baik. Pelajaran kita pada hari ini sekian sampai di sini. Selamat siang.